Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Esa Teti. Terus gua apa Giri Tete? Pembawa berita dong. Iya. Apa ya, Giri Aiman gitu bisa lu. Kenapa kemarin bisa ketemu Aiman? Giri Wicaksono. Jadi kenapa kita tadi sedikit-sedikit kayak apa sih bahasa Inggrisnya pembawa berita tuh? anchor. Anchor man. Karena kita hari ini akan membaca berita-berita yang viral. Selamat datang di Menekitahe News. Kita sekarang lagi di Ciswi Pusat ini. Pusat di Setiabudi. Jalan Setiabudi Denpasar. Jadi kalau kamu dari arah Gunung Agung, baru leko kiri langsung sebelah kiri deh. Tuh. Ya kan? Ciswi ini konsisten. Ada sayur apa namanya? Gonde. Sayur gonde, ada sisit tuh. Sit. Nah ini nih. Dan yang spesial Ada ayam. di Satu-satu dong lu. Ada ayam. Aku ngomongin menu juga. Terus ini apa namanya ini? Daging sapi. Ini sapi. Sapinya spesial. Makanya namanya sapesia. Iya. Ada telur, Apa lagi? Tahu. Dan sate. ini yang baru nih. Ini yang mau tadi gue bilang spesial hari ini kita dikasih menu baru. Oh. Ayam bongkot. Ayam bongkot. Ini tuh apa sih? Bumbunya bongkot gitu. Iya, bongkot. Berarti nggak bisa tegak gitu. Itu bongkot. Bongkot. Karena dulu sambal bongkot. Nah ini mungkin itu berarti khas Bali ya? Saya kurang tahu dia. Iya dong, khas Bali. Enak. Masya Allah. Dan ini kita dipercaya untuk mencoba ini kulit yang belum resmi, tapi kita sudah coba. Ada dua hal kenapa belum di launching ini kemungkinan. Kenapa? Pertama nunggu hari yang spesial. Kedua, Bumbunya belum pas. udah enak nih. Enak. Kita akan membacakan berita yang terbaru nih. Tapi sebelum ke berita Bung Giri, Ya. di Ciswi Setiabudi ini yang spesialnya adalah ada yang namanya layanan tanpa turun. Layanan Tanpa turun. LTT. Layanan. Layanan. Oh, layanan, bukan layangan tanpa turun, masa layangan nggak turun-turun. Soalnya kalau sini kan katanya banyak yang bilang susah parkir. Ini inovasi yang luar biasa menggunakan layanan tanpa turun. Sebenarnya bukan susah parkir, mungkin parkir lagi penuh. Karena kan Ciswi yang datang banyak. Makanya kan jadi kalau kamu mau pesen tanpa turun bisa lewat WA. Ya, 0877 43 42 9082. Itu langsung ke ownernya. next time pakai nomor cantik. Biar gampang diinget. Ini dulu nomor udah turun menurun. Oh iya. Bukan masalah cantik apa enggaknya, ini nomor sudah turun menurun. Oh, iya. Udah banyak yang nyimpen nomor ini. Benar. Tapi sekarang ya kalau lu perhatikan ya, nomor ini misalnya ada nomor baru nih, lu save, nanti tiba-tiba keluar nama aslinya. Ada tuh. Sama seperti tadi layanan tanpa turun di Ciswi, kita akan membahas yang turun-turun. Berita pertama hari ini adalah di mana BBM turun harganya. Tapi yang non subsidi. Gue udah berharap tadi Pertalite turun. Ah, enggak. Ternyata Pertamax yang turun. Dari 13.900 ya menjadi 12.800. Pertanyaannya, kenapa nanggung sih, Pak? Jadiin pas itu loh 12,5. Jadi kalau ngisi bensinnya enak 25 sama 2 liter. Nah, kalau 12.800 cara ngitungnya gimana, Pak? Yang nggak usah repot-repot, itu udah ada alatnya. Nanti nggak bilang mau beli berapa. Ini nih terkadang nih pemikirannya dibikin sulit tuh. Kita semua tadi dipermudah, dikasih turun bersyukur lu. Tapi ya, yang turun itu sebenarnya bukan Pertamax duluan. Apa? Awalnya ada brand Vivo namanya. Oh. Vivo turun duluan. Nah, baru mulai Pertamina nurunin. Sebenarnya harga BBM turun ini sering banget gue lihat gitu. Kan ngikuti harga minyak dunia. Enggak, sebenarnya kayak kemarin nih, gue lihat di daerah mana gitu,
harga BBM-nya turun. Pertamax di atas, bawahnya Pertalite, terus solar. Pertamax diturunin sama dia. Itu mah biasa aja. Ini penempatan. Oh, kira harganya gitu. Enggak. Cuma yang jadi pertanyaan, harga di Pertamina turun, apakah di eceran turun apa enggak? Nah, itu yang gua bingung. Kadang-kadang kalau kemarin Pertamax berapa? 15.000 ya? Kayaknya. Nyari untungnya gede banget ya, Iya. 5 ribuan. Nah, sekarang mau jadi berapa gitu. Tapi lu termasuk orang yang beli ini nggak, Sa? Di eceran, Sa? Kalau emang bener-bener motor gua udah mati. Karena kan motor gua C70. Oh, yang ada Jadi, bensinnya? Ini ampere bensinnya rusak. Jadi gua ampere menurunkan feeling. Jadi gua punya keterikatan antara motor gua. Orang tadi sebelum kesini orang mah cuma tinggal nyalain ngecek ya, dia mesti bongkar dulu, dikentrek, susah banget hidup lu. Gue bisa feeling ya motor gue itu ketika gue gas agak ngampet, motor gue agak mati lagi sedikit, Ngeberebet. agak berebet mati lagi sedikit. Jadi bisa memperkirakan gue harus beli kapan gitu. Tapi ini termasuk salah satu yang harus kita syukuri karena harga minyak turun. Iyalah, setidaknya ada yang turun lah. Ya. Gue sih berharapnya yang subsidi juga turun gitu ya. Sekarang lumayan ini untuk harga BBM aja motor gue ceketer hanya 25 baru full tank. Dulu mah 18 udah full tank gitu. Itu kenapa yang namanya kita disuruh investasi, karena inflasi itu akan selalu berjalan. Ini percaya nggak percaya, dulu 100.000 kan berasanya banyak ya. Sekarang kan nggak kerasa 100.000, cepat banget habisnya. Jadi emang belum banyak yang tahu juga ya masalah inflasi segala macam ya. Sama juga seperti ini beritanya nggak terlalu banyak yang melakukan. Di mana maling ketangkep dan orang yang motornya dimaling berterima kasih sama malingnya. Hah? Bisa? Orang motor dicuri kok terima kasih sama maling, gimana tuh? Jadi gini, jadi ini motornya dimaling nih, ya kan? Ketangkep nih akhirnya malingnya nih. Si maling ini? Sama polisi. Nah sama polisi. Nah, ketika ketangkep, yang punya motor datang dong. Karena laporannya dibahas sama polisi, Pak, ini motor udah ketemu nih. Oh iya. Iya kan? Silakan Pak, apa dicek apakah benar motornya. Nah, datang kantor polisi ya? Datang. Bahkan dia sampai tidak mengenali motornya mungkin. Oh bisa? Karena motornya diservis sama malingnya. Oh jadi lebih bagus ya? Karena biasa gini, biasa maling motor itu dia maling direparasi sama dia. Ini gue bilang tadi nggak banyak yang dilakukan oleh maling. Banyak kan maling kalau maling motor dipretel, dijualnya per under deal. Per bagian. Jadi sulit untuk dilacak oleh polisi. Ini bukan karena gue tips ya, tapi ini emang gue baca berita. Cuman ini malingnya out of the box. Jadi dia maling, direnov. Untung nggak dimodifikasi. Yang mau kontes. Kok bisa-bisanya Pak? Kok direnov itu? Dimodif itu diapain Pak? Jadi si motor ini diperbagus gitu ceritanya? Iya, jadi si yang punya motor ketika ambil motornya, terima kasih. Dan awalnya spionnya letak, kena angin, tak. Jadi bagus. Decknya awalnya lecet-lecet, jadi bagus. Sampai dedekan dicat. Ini satu pelajaran nih. Jadi kita jangan langsung uzon sama orang. Mungkin rezeki Anda datangnya dari maling itu. Nah, itu dia. Jadi ya? Bisa. Rezeki kan datang dari yang tidak duga-duga. Bener. Tuh, ini kayak sekarang nih, tiba-tiba telepon, dan makan belum? Sini ke Cik Swi. Tidak duga-duga. Pas banget kita lagi mau buat konten. Jadi, itu ya. Terus yang berita selanjutnya. Wah, itu dong. Berita selanjutnya. Ini datang masih dari dekat ibu kota, di mana nih adalah kota yang menurut banyak orang bilang yang aneh, karena pertama kali alien turun di sana katanya. Di mana? Depok. Ah, mana? Jadi ada berita yang viral di mana semua warga sudah berkumpul di satu tempat. Hampir semua kali. Hampir semua warga berkumpul di satu tempat. Anda mengganggu intonasi saya. Itu untuk menyaksikan kembang api. Kembang api apaan? Tahun baru? Kembang api meledak-ledak. Bukan kembang apinya yang meledak, tapi emosi warga meledak karena kembang apinya tidak ada. Tahun baru kemarin maksud lo? Oh warga
ngumpul di satu tempat yang biasanya ada kembang api gitu maksud lo? Udah ditungguin nih. Sebenarnya tidak perlu marah-marah. Itu sudah hal biasa di Indonesia gitu. Maksud lo? Jangan kembang api, tukang bakso aja. Kalau kita nggak pengen beli, dia lewat. Ketika kita pengen beli, aku dengar suara mangkok ting 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 gitu. Benar. Iya nggak? Jadi hal yang biasa. Jadi tapi setidaknya ada pelajaran yang kita bisa ambil dari hal tersebut. Ya. Walaupun kembang api tidak muncul, setidaknya ketemu sama saudara-saudara di sana. Dia nggak bisa silaturahmi. Setidaknya ngumpul. Mungkin ketemu sama orang yang punya utang sama kamu. Bisa jadi. Namanya rezeki kan tidak terduga. Tapi kok bisa itu ya ampun. Emang nggak ada pengumuman gitu? Itu dia jadi pertanyaan kita, dapat berita dari mana? Mungkin ini awalnya. Mungkin awalnya kan ada beberapa orang kumpul karena udah terbiasa sebelum-sebelumnya di sana. Orang lewat ngeliat ada orang kumpul. Biasanya kalau ada orang kumpul, jadi ikut ngumpul. Ada apa, Pak? Ini kayaknya sebentar lagi bakal ada kembang api. Ini yang paling kasar adalah bapak-bapak yang ngasih tahu sama warga yang lewat bakal ada kembang api. Tapi gue yakin sana ada bapak-bapak yang berdiri nunggunya pakai helm. Iya dong. Terus tangannya di belakang gini. Nah, berita berikutnya. Kita berikutan nih. Silakan, Bung Giring. Ini saya baca dari Jawa Pos ya. Mana sih tadi? Paula Badosa. Ini nih, Paula Badosa. Tobat dong lu Badosa, tobat. Itu berdosa. Oh. Jadi Paula Badosa adalah seorang petenis Cewek ya. Dia menang berkat air acar. Jadi sebelum pertandingan, petenis 25 tahun itu minum air acar untuk mengatasi kram kakinya. Dan berhasil. Gue sebagai pecinta tenis ya. Ini pernah dilakukan oleh yang namanya Serena Williams. Oh pernah? Serena Williams itu minum espresso untuk menghilangkan jet lag-nya. Oh, espresso karena kalau di luar negeri kan pertandingannya kalau kadang US Open tanggal sekian, berikutnya ke Wimbledon, besoknya ke Australia Open. US itu Pak? US itu untung saya. Amerika dong. Iris itu. Iya itu dia. Yeah. Itu dilakukan oleh Serena Williams minum espresso. Nah, Paula Badosa ini unik. Minum air acar. Kakinya kan kram. Kenapa dia minum air acar ya? Mungkin ya gue nggak tahu dari sisi medisnya, tapi mungkin dari sisi sugesti. Mungkin ini ya, apa sih namanya, resep orang tua. Iya. Nah cuman mohon maaf ini, itu tidak bisa berlaku untuk atlet Indonesia. Oh gitu? Terutama yang tarkam. Biasanya kalau air acar itu kurang lengkap kalau nggak pakai sate kambingnya atau pakai sop kaki kambing. Jadi kurang lengkap lah. Atau minimal kerupuk. Yang ada nggak jadi main dong. Itu dia makanya agak kurang kalau di Amerika luar negeri kan mungkin susah gitu. Nah, sate kambingnya kok sini kan gampang banget itu. Jadi mungkin boleh dicoba lah ya buat atlet-atlet mencoba minum air acarnya aja. Siapa tahu khasiat lah bisa meningkatkan prestasi Anda. Tapi ingat dengan latihan, ya nggak? Tapi ini berlakunya hanya di dunia tenis. Dunia lain nggak tahu. Ini kita buktikan ya. Oke, itu aja. Mana kita news untuk hari ini? Sebenarnya kita pengen baca berita Ronaldo. Cuman kayaknya dari mana-mana beritanya. Jadi baca sendiri aja ya. Kamu siang.